guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Biksu normal dengan kekuatan supernatural, selama mereka selamat dari kekuatan supernatural 8 kali lipat, setelah bencana, mereka pada dasarnya dapat menekan iblis mereka sendiri. Sejak itu, tidak ada bahaya atau mendapat masalah. Yang naik dan yin menurun, secara bertahap berubah menjadi yang murni. Terutama penguasa raksasa abadi, iblis hati telah sepenuhnya ditekan, dan dapat menyaring vitalitas dunia peri menjadi yang murni. Jika bukan karena perubahan tragis dan gangguan mental, iblis tidak akan muncul. Raksasa abadi di alam rahasia umur panjang bukanlah hal sepele, di mana setan batin bisa menyusahkannya. Pada dasarnya, tubuh fisik mereka, karena penyempurnaan sejumlah besar vitalitas alam abadi, penyempurnaan pengganti, berubah menjadi kerangka yang murni, dagingnya seperti senjata sihir yang murni, iblis hati yang gelap, tidak mungkin menimbulkan masalah. Tapi sekarang, Taois Long dan Taois Mu yang dengan cepat berkultivasi menjadi tubuh abadi, di bawah pengaruh Fulu, iblis tiba-tiba muncul. Hantu di depan mereka berkerumun, jatuh ke dalam mimpi buruk, tidak dapat melepaskan diri. Ini adalah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa? Mengapa setan batin kita tidak bisa ditekan? Itu tertarik oleh orang lain, bahkan Master 3 atau 4 tingkat lebih tinggi dari kita, tidak dapat sepenuhnya memicu setan batin kita, paling banyak mereka hanya bisa mengalahkan kita dengan kekuatan sihir. Kata Long Taois dan Mu Taois terjebak dalam ilusi mereka sendiri, berjuang untuk mendesak mana yang tersimpan dalam pikiran mereka. Aliran yang ki murni keluar dari tubuh, mencoba untuk mengusir iblis hati, tetapi tidak ada gunanya. Di depan keduanya, iblis dalam hati menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, lapisan api mulai meledak keluar dari tubuh mereka. Itu sebenarnya adalah api kesengsaraan teratai merah, dan ada badai hitam, yaitu angin Long mimpi buruk hitam. Mereka sebenarnya diprakarsai kembali oleh iblis hati. Mu Taois, kita telah menyinggung seorang guru yang sangat kuat. Kali ini kita telah menderita. Aku tidak tahu guru apa yang sebenarnya dapat membangkitkan setan batin kita dan menyebabkan bencana di tubuh kita. Kata Taois Long meraung lagi, yang ki murni di tubuhnya keluar, membungkus seluruh tubuhnya, dan menekan bencana angin dan api inci demi inci. Terengah-engah keluar dari mulutnya, dan angin dan api bencana untuk sementara waktu, itu membakar banyak mana. Semakin tinggi basis kultivasi, semakin berat hati iblis, dan semakin parah bencana yang ditimbulkan. Ayo pergi, ayo bergandengan tangan, kata Mu Taois. Sepotong kekosongan di bagian atas kepalanya tampaknya dirobohkan secara paksa. Yang ki murni tak berujung mengalir darinya, membawa angin dan api ke tubuhnya. Kesengsaraan besar semuanya ditekan, dan setan-setan batin juga banyak diusir. Pada saat yang sama, Long Daoren juga terpengaruh olehnya, dan keduanya bergandengan tangan lagi, berputar sebentar, melarikan diri ke kejauhan dengan penuh kembang api. Semua awan gelap di langit memudar, dan angin menghilang. Matahari bersinar lagi. Hah, kenapa awannya menghilang? Sepertinya baru saja akan turun hujan. Mungkinkah ada monster lewat? Yu Feng, Yao Yun, ini terlalu aneh. Kita harus pergi ke kuil Tao dan bertanya tentang ini pada tuan rumah. Ucap orang-orang berdiskusi. Di jalan, beberapa orang terkejut dan berbicara tanpa henti. Situasi tadi memang datang dan pergi dengan cepat. Memang terlalu aneh. Ini dia, Long Daoren dan Mu Daoren. Mungkinkah peramal tua ini benar-benar orang asing? Gumam Fang Han tampak tercengang. Dalam pemikirannya, dua raksasa abadi, Long Daoren dan Mu Daoren, baru saja membentuk formasi besar untuk menutup tanah dan menutupi langit. Dengan momentum yang sengit, dia ingin memurnikan tanah dengan radius ribuan mil dan menemukan dirinya. Tapi peramal tua ini membakar jimat, dan kedua raksasa zaman itu sepertinya telah terstimulasi, dan menjadi gila. Fikir Fang Han memalingkan matanya, lalu dia melihat pria tua peramal itu.
Tiba-tiba, lelaki tua itu menghilang tanpa jejak. Kejutan Fang Han bukanlah hal yang sepele. Anda harus tahu bahwa dengan basis kultivasinya saat ini, bahkan raksasa abadi tidak akan dapat pergi darinya kapanpun dan dimanapun dengan mudah, karena ia tidak dapat mendeteksinya. Orang tua ini adalah karakter yang hebat. Sepertinya dia sengaja menunggumu di sini, dan sudah dilakukan perhitungan. Fang Han, hebat, hebat, kata Yan Ye terkejut. Sepertinya ada beberapa kata di atas meja. Benar saja, di bilik peramal, setitik-titik tinta tersebar di atasnya. Keturunan Kaisar Huangquan benar-benar luar biasa. Sayang sekali dia hanya mempraktikkan kekuatan magis dari 5 kaisar, tetapi dia tidak mempraktikkan teknik reinkarnasi 99 yang terkenal di dunia. Saya datang ke dunia Xuan Huang kali ini, dari jalan 6 iblis besar. Kaisar ini ingin berbicara tentang Tao, tapi sayangnya, Komandan Iblis Ying Xiantian, dia tidak tahu berhadapan dengan siapa. Kali ini saya akan melakukan sedikit bantuan untuk Anda dan mengusir Long Taois dan Taoismu untuk Anda, hanya karena takut Anda akan mati di tengah jalan dan Anda tidak akan dapat berkultivasi ke 99 reinkarnasi Dao Dao. Saya telah kehilangan kesempatan untuk melihatnya di masa lalu. Anda akan mengalami banyak bencana di masa depan, anak muda, jadi aku bisa melakukannya sendiri. Tertanda, orang tua dari iblis hati. Tertulis kata-kata itu di sana. Orang tua dari iblis hati, siapa ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang orang seperti itu? Melihat tulisan tangan itu, Fang Han tidak ragu lagi, mengetahui bahwa lelaki tua yang baru saja meramal itu adalah orang asing. Namun, dia belum pernah mendengar 4 karakter lelaki tua yang tertulis di atas. Saya belum pernah mendengar karakter seperti itu, tetapi ada banyak surga dan langit berbintang yang luas di luar dunia besar Xuan Huang. Alam semesta tidak terbatas, dan ada begitu banyak biksu yang tidak kita kenal. Jelas seorang pemimpin dalam jalan sihir, dia sebenarnya ingin mendiskusikan cara ajaib dengan Kaisar Huangquan. Kata Yan berseru, saya curiga bahwa orang asing yang mengajarkan pedang kutukan besar Jiao Fei adalah lelaki tua dari iblis hati ini. Kemungkinan dia mengetahui setelah Jiao Fei dikalahkan oleh Anda, jadi dia bergegas untuk menemukan Anda. Kata naga Yan, itu mungkin saja, tetapi lelaki tua dari hati iblis ini tidak jahat. Saya benar-benar berpikir bahwa setelah saya menyelesaikan 99 cara reinkarnasi, saya akan berbicara tentang cara ajaib dengannya. Tapi bagaimana saya bisa berlatih 99 cara reinkarnasi? Saya masih di bawah perbendaharaan Huangquan. Kata Fang Han menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, bagaimana teknik reinkarnasi besar dibandingkan dengan teknik Great Wishes Linglong Immortal Venerable? Kata Fang Han, itu sama. Apakah itu teknik reinkarnasi besar atau teknik keinginan besar? Itu adalah jalan yang mengguncang dunia. Di luar jangkauan kekuatan magis, setelah disempurnakan, itu dapat mengejutkan dunia. Adapun teknik pemakan besar agung, teknik penghancuran, teknik pemotongan hebat. Itu ada di antara peringkat 3000 jalan. Jauh lebih rendah daripada teknik reinkarnasi hebat dan teknik keinginan hebat. Kata Yan diam-diam untuk sementara waktu. Saya mendengar dari Kaisar Huangquan bahwa di gerbang keabadian dunia abadi, sebanyak 3000 jalan telah tersebar, dan setiap jalan adalah kekuatan magis tertinggi. Itu melampaui semua kekuatan magis. Teknik keinginan besar dan teknik reinkarnasi yang hebat harus berada di 10 besar di antara 3000 jalan ini. Kata naga Yan, teknik keinginan besar, kekuatan magis semacam itu, hanya berada di peringkat 10 besar. Lalu Taoisme macam apa, yang menempati peringkat pertama di antara 3000 jalan? Semua orang sangat tertarik pada peringkat pertama, kata Fang Han secara alami tanpa pengecualian. Yang pertama adalah kekosongan dan seni takdir halus. Rumor mengatakan, jalan takdir adalah hukum tertinggi yang beredar di gerbang kehidupan abadi,
langit dan segala sesuatu memiliki takdirnya sendiri, dan dunia besar Xuan Huang memiliki takdirnya sendiri. Tidak ada yang bisa berkultivasi dengan sukses teknik ini. Kaisar Huang Quan, untuk pergi ke dunia abadi, juga ingin menemukan yang pertama dari 3000 jalan ini. Rumornya, teknik takdir yang hebat, adalah garis besar umum dari 3000 jalan. Kata Yan menceritakan apa yang dilihat dan didengarnya. Di antara 3000 jalan, selain mantra takdir besar, mantra harapan besar, dan mantra reinkarnasi besar, yang menduduki peringkat pertama, apakah ada keterampilan Tao lainnya? Tanya Fang Han. Kalau begitu aku tidak tahu. Lagi pula, selama kamu mendapatkan beberapa dari 3000 jalan, kamu akan dapat berlari melintasi dunia setelah disempurnakan. Itu dikatakan sudah tidak bermoral. Namun, teknik Yin dan Yang Tao dari kultivasi Yu Huamen Feng Bai Yu adalah disebut Grid on Myoji, dan itu harus menjadi jalan di akhir 10 besar. Kekuatan sihir besar 5 kaisar Anda, yang disebut teknik 5 elemen besar, juga peringkat dalam 10 besar. Adapun teknik pemotongan hebat dan teknik pemakan hebat, itu mungkin juga peringkat 10 besar. Ngomong-ngomong, Zhenguang Purdu Agung, yang juga bisa disebut teknik Grid Purdu, peringkatnya sangat tinggi. Meskipun tidak masuk 10 besar, mungkin peringkatnya dalam 100 besar di antara 3000 jalan. 3000 jalan, masing-masing dari mereka dapat melintasi dunia. Jika ada satu orang yang dapat memperoleh semua 3000 jalan dan kemudian menyempurnakannya, saya tidak tahu akan menjadi dunia apa. Seru Fang Han, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tebak. Inilah yang akan dipikirkan oleh makhluk abadi yang telah melonjak ke dunia abadi. Mungkin untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Tebak Nagayan, Hua Tiandu, dia juga memiliki sekelompok tetua yang menjaganya. Sekarang dia retret. Saya khawatir saya akan diblokir ketika saya mencarinya. Terutama tetua Ruyizi itu. Apalagi jika saya menemukan Hua Tiandu, saya bisa mengalahkannya, tetapi saya tidak bisa membunuhnya. Kekuatan saya perlu diperkuat lebih jauh sebelum saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Kedua Taois, Long dan Mu, mengejar saya begitu lama, dan sekarang mereka telah terluka oleh lelaki tua iblis hati itu. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya. Saya kekurangan vitalitas yang cukup untuk memadatkan langit dan bumi. Jika saya membunuh salah satu raksasa abadi, gunakan esensinya untuk menelannya, itu sudah cukup bagi saya untuk memadat ke langit dan bumi, bahkan konflik dalam satu gerakan jatuh ke alam mengubah nasib melawan langit. Mungkin tidak perlu melangkah ke alam rahasia umur panjang untuk mengalahkan Hua Tian. Kata Fang Han berbicara dengan kejam, sangat brutal, sekeras batu. Oke, lumayan. Dengan kekuatan kita saat ini, ditambah Taois Long dan Mu keduanya terluka, memang mungkin untuk melawan angin musim gugur. Jika tidak, ketika kedua Taois itu pulih, kita akan terus menambah dua musuh yang kuat dan kehilangan peluang besar. Ujar Yan langsung bertepuk tangan. Ya, jika Anda tidak memahami kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya, Anda dapat mengubahnya menjadi bencana. Jika saya tidak mengambilnya, saya yang akan disalahkan. Saya masih tahu kebenaran ini. Ayo pergi. Taomu itu bisa menggunakan energi kayu menggenggam nafasku. Aku juga bisa menggunakan Mu Huang Gong untuk melacak nafasnya. Kata Fang Han tiba-tiba berteriak. Dia sekarang telah sepenuhnya memulihkan mana dan berada dalam kondisi energi penuh.